Jadi ada berita yang sangat menggemparkan dari dunia internet. Apa tuh? Jadi VTubernya pasti. Iya, VTuber dan Drama bukan? bukan drama, ini lebih ke arah literal Kasus. scam, kasus dan kriminal ya. Dari mana tuh? Dari Visojo. Siapa yang menyangka Visojo bisa menghancurkan perusahaannya dalam 1 hari? 1 hari? Betul, 1 hari kurang dari 24 jam, deng. Deng. Selamat datang di berita lain. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya pokoknya berita yang cocok untuk kita para nerd dan whips gitulah ya. Dan berita pertamanya kita datang dari agensi VTuber yang katanya agensi VTuber terbaik karena memberikan kebebasan kepada talentnya. Kepada VTubernya. Tapi masalahnya mereka melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Dan besar. Oh, membesar banget. Jadi pada tanggal 22 kemarin ada pengumuman dari Iron Mouse yang dimana dia bilang dia keluar dari Visojo. Iron Mouse kan talent yang paling gede tuh. Paling gede. Dan di videonya itu, video pengumumannya itu dia ngasih tahu alasannya dia keluar. Dia nge-spill. Dan kurang lebih pertama Iron Mouse bilang Visojo itu berhutang significant amount of money. Ya maksudnya Visojo ngutang ke dia banyak duit. Duit yang banyak dan bisa jadi itu duit dari sponsor atau gajinya dia atau bagiannya dia yang belum diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kan waktu di tahun 2024 Mouse itu melakukan subaton di Twitch kan. Subatonnya beneran nih, streamnya nggak mati. Streamnya nggak mati, nggak dipotong-potong. Dan itu Mouse itu pada saat itu memecahkan rekor Twitch subscriber terbanyak. Kalau di Twitch kan subscribe bayar, beda sama di YouTube. Dan dia bilang, Mouse bilang itu setengah duitnya bakal dipakai untuk donasi ke Immune Deficiency Foundation. Ya. Tapi masalahnya donasinya itu tidak lari ke lembaga Immune Deficiency Foundation tadi. Oh, kemana dong? Nggak tahu. Kurang lebih Visojo kayak menghilangkan 500.000 USD atau 8 miliaran. Entah itu digelapkan atau apa itu. Dan akhirnya komunitasnya itu komunitas VTuber, nggak cuma komunitas VTuber, tapi ada beberapa orang yang tiba-tiba kayak, wah ini scam terbesar nih. Katanya Visojo tempat panti jompo buat pensiunan VTuber gitu. Tapi ternyata yang pensiunan dibego-begoin ya. Iya. Kasihan banget. Ternyata even worse. Iya, even worse. Jadi kayak ya ini diduga penipuan. Dan untuk sekarang itu dulu. Untuk berita pertamanya itu dulu. Ya, dan gimana menurut kalian? Berita kedua, ini masih ada hubungannya sama Visojo. Masih Visojo lagi. Jadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam. Tiba-tiba talent Visojo itu mulai speak up. Intinya banyak talent Visojo itu belum dibayar sama agensinya. Wow. Dikepalain sama si Iron Mouse. Enggak sisanya. Oh iya, di kepala maksudnya Iron Mouse pertama muncul, baru yang lain juga ikut muncul. Gue ikutan nih gitu. Iya, ada cerita dari Michi Mochi. Ya itulah Michi lah yang warna ungu gitu. Intinya dia bilang di stream kalau dia itu belum dibayar sama Visojo. Dan yang lain juga deh. Ada beberapa yang lain, cuma aku nggak bisa confirm lagi. Aku lupa streamnya yang mana atau mereka ngomongin di mana. Terus habis itu yang terakhir Keson sama Henya. Tapi Keson itu dia bener-bener bikin stream sama CEO Visojo cabang Jepang. Dan si Keson bilang, kenapa gua nggak dibayar dari September? Gitu. Dari bulan September Keson belum dibayar. Dia langsung konfront tuh. Langsung konfront di stream. Terus ya menurut omongan dari CEO-nya yang di Jepang, CEO Jepang Visojo, dia bilang sebenarnya sih kalau menurut laporan keuangan cabang Jepang itu baik-baik aja secara finansial. Tapi masalahnya karena uang dari US itu, jadi kan dari duitnya di Jepang nih, duit di Jepang dikasih ke US dulu. Baru nanti dari US nurunkan anggaran ke cabang Jepang untuk gaji apa segala. Ada 2 hal yang bikin kaget. Apa tuh? Pertama, ternyata meskipun talent itu belum dibayar, staffnya itu tetap staff dari Visojo Jepang itu masih mendapatkan bayaran.
which is legal-legal aja karena secara hukum kan karyawan itu harus dibayar lah biar nggak kena masalah ketenaga kerjaan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua di stream itu Kaeson bilang depan muka nih kayak dalam call, aku keluar dari VShojo ya. Iya, terus CEO-nya ngomong kayak gitu. Iya. I quit VShojo today. Hai. Aku awalnya mau berhenti itu di akhir bulan ini, tapi aku berhenti sekarang ya. Iya. Mana uangku bayar gitu. Ngomong gitu loh di stream. Di stream. Jadi aku ngerti sih. Ini tuh sebenarnya bukan masalah duit, tapi masalah kepercayaan. Dan ya itu salah satu hal yang. Pasti dia udah di titik muak banget sih. Iyalah muak banget lah. Kasian. Hei-nya juga kayak gitu tuh. Hei-nya juga dia ngaku VShojo masih berutang significant of money ke dia, yang dimana artinya dia bilang juga kalau dia belum dibayar aja gitu gajinya. Meskipun menurut laporan keuangan yang cabang Jepang itu baik-baik aja. Baik-baik aja. Tapi yang di US tidak baik-baik aja. Ya, gimana menurutmu? Aku nggak tahu, silakan komentar. Menurut kalian apakah si VShojo masih agensi terbaik atau Cleansound agensi terbaik? Kayaknya Cleansound deh. Cleansound deh. Berita selanjutnya, kita udah ke berita dongo ya. Kayak yang tadi VShojo, pertama mouse keluar, terus habis itu Kaeson belum dibayar. Yang ketiga ini kita agak bahagia sedikit. Karena ini berita tentang Uma Musume. Nah ya itulah pokoknya. Jadi Uma Musume itu sempat menduduki peak di Steam. Jadi secara player mereka itu sempat menduduki angka 87 ribuan orang yang main secara langsung bersamaan. 87 orang balapan 87 ribu orang. 87 ribu orang main balapan kuda. Betul. Gua tuh salah satunya. Gua juga. Dan bukan cuma itu, tapi masalahnya adalah kan di Steam itu ada top selling game, top sales game, top game seller lah. Uma Musume itu sempat ada di peringkat 1, ngalahkan CS:GO. Gokil. Kalahkan CS:GO, imagine. Pertanyaanku sih sebenarnya kenapa sih mereka nggak ngerilis ini game dari dulu gitu? Karena aku juga adalah salah satu orang yang nungguin banget dari Jepang. Karena kan udah nonton anime dulu. Pertama animenya keluar, habis itu game. Dan ya aku sangat nunggu Uma Musume. Dan secara kultur emang impactful banget ya. Orang-orang jadi suka tuh cari, wah ini kudanya gimana ceritanya nih? Iya, kayak misalnya ini apa lore kuda, kayak misalnya Silent Suzuka, Rai Shower, Agnes Tachyon ya adalah. Ya aku pribadi suka sama Agnes Tachyon. Kau suka kuda yang mana kau? Tokai Tayo. Ya. Meijiro McQueen. Kalau kalian suka kuda apa? Skibidi Riz. Berita selanjutnya adalah berita tentang sesuatu yang sangat menyenangkan dan mungkin kau suka. Boruto. Betul, Boruto. Nah, jadi kita kan tahu nih waktu itu ada kayak semacam berita atau omongan kalau Boruto itu jelek banget, gagal banget dianggapnya kayak gitu. Sampai-sampai kan? Menurut 90% orang yang nonton anime kan ada omongan kalau Masashi Kishimoto mengambil alih manga Boruto gitu kan. Dia yang ngambil alih nih karena jelek gitu, kurang lebih kayak gitulah. Tapi ternyata menurut orang-orang kan, setelah diambil Masashi Kishimoto, ceritanya membagus nih setelah diambil Masashi Kishimoto gitu. Tapi masalahnya adalah itu bohong. Itu bohong. Jadi ada sebuah wawancara, aku lupa di mana wawancaranya, cuma yang pasti di luar negeri, dan kurang lebih isi wawancaranya adalah ngasih tahu kalau ternyata yang megang manga Boruto dari awal itu adalah asistennya si Masashi Kishimoto kemarin. Ikemoto. Iya, itulah pokoknya. Beliau yang ternyata dari awal megang Boruto dan bukan Masashi Kishimoto. Jadi buat kalian yang bilang, wah setelah dipegang Masashi Kishimoto jadi lebih bagus, selamat, kalian tertipu. Kopi. Mentang-mentang, Masashi Kishimoto, wah bagus nih, padahal ceritanya sama aja yang dia yang bikin. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian adalah orang yang tertipu dengan berita itu dan mengira Masashi Kishimoto yang bikin cerita Boruto atau enggak? Berita selanjutnya, ini berita buruk nih. Sama buruknya kayak VShojo. Cuma ini kayak orang-orang nggak terlalu peduli ini. Cuma menurutku ini adalah investasi bodong dari sebuah manhwa. Investasi bodong? Iya. Karena apa tuh? Jadi waktu itu ada manhwa yang judulnya itu Windbreaker. Ini sepeda-sepedaan, bukan yang tumbuk-tumbukan. Oh, sepeda-sepedaan. Nah, kalau dibilang hype sih harusnya iya, karena yang baca banyak dan karakter-karakternya cukup ikonik gitu dan kelihatan keren-keren juga. Nah, masalahnya adalah manga ini udah jalan sekian tahun terus dikapak. Tiba-tiba nih, cut gitu. Dikapak gitu, selesai kayak wah, nggak dilanjut. Gantung apa? Gantung lah. Gantung, orang yang tiba-tiba
langsung di-cut gitu. Kenapa sih di-cut? Karena Mereka ketahuan plagiat. ya Intinya mereka Ya. ketahuan plagiat setelah sekian ratus chapter nih ngelihat orang yang balapan sepeda karena sepeda pemberian omnya, terus habis itu ada geng-gengan nggak penting segala, terus mereka ketangkep karena plagiat. Ya Ya. kasihan banget. Nggak tahu tuh lanjutannya gimana. Pokoknya ketangkep plagiat, dan yang diplagiatin salah satunya adalah panel manga dari Tokyo Ghoul. Oh berarti plagiatnya dari banyak resource gitu ya? Ada, kalau dari yang ku tahu ada dari 2 resource. Pertama dari manhwa juga, cuma aku nggak tahu itu manhwa apa. Ya satu lagi dari Tokyo Ghoul. Dan jelas banyak orang yang kecewa dengan hal ini, termasuk pembacanya. Pembacanya? Aku bukan pembaca manhwanya, jadi kayak aku nggak terlalu peduli jujur. Dan ya gimana menurut kalian? Kira-kira manhwa kesukaan kalian ada unsur plagiarismenya atau enggak? Atau kalian adalah pembaca Windbreaker terus kecewa? Iya. Berita terakhir, Ca. Berita Apa tuh? terakhirnya adalah Tensura dapat movie. Yay. Tapi kayaknya ini cuma rapat pindah tempat aja nggak sih? Kalau aku nggak tahu. Jadi Tensura kan mengeluarkan movie, ini udah movie keduanya BTW. Kalau dilihat dari trailer, ya kan? Dilihat dari trailer, wih latarnya laut, pantai, pakai baju renang gitu kan. Kalau firasatku, mereka di sini tetap rapat tapi beda tempat. Berarti Jadi kayak work life bosen nih. balance. Bosan dalam ruangan. Mari kita ke pantai untuk rapat. ini Set. biasa kalau di kantor-kantor kan, gas kita ke puncak gitu. Iya. Terus di puncaknya tapi ngomongin kerjaan. Iya, rapat di situ. Ayo liburan tapi tetap ngomongin kerjaan. Emang keadaan korporat. Dan kayaknya anime Rimuru ini, anime Tensura movie ini apa ya? Kayak bentuk dari kerja korporat karena rapat. Rapat. Kita nggak tahu aktualisasinya kapan ya. Iya. Tapi ini kan movie. Ya. Masa rapat 1,5 jam sih nggak mungkin. Nggak mungkin lah, 2 jam dong, 2 2 jam. Tapi semoga movie Tensura yang baru ini judulnya itu Sokai no Namidahen, anjay. Sokai no Namidahen ini isinya bukan rapat, kayak rapatnya boleh lah 10%. 10%, sisanya petualangan dong. Sisanya rapat di pantai pakai baju renang. Pakai baju renang. Oh. 5%-nya baru action. Ini berarti biasanya kan ini kalau di animenya kan si Rimuru kan pakai itu tuh yang coat itu kan. Nah, ini pindah ke pantai nih swimsuit kan. Swimsuit tapi ya. rapat. Iya. Nah, jadi biar yang nonton tuh kayak oh ganti bajunya gitu. Jadi ya gimana menurut kalian? Kalian nungguin nggak rapat Sura? Dan untuk sekarang itu aja dulu berita-beritanya. Dan menurut kalian berita mana yang paling bizar? Coba bahas di kolom komentar deh. Dan ya terima kasih udah nonton. Aku Akil Agnes Station. Aku Ocha Taketeo. Dan terima kasih udah nontonin kita. Dan untuk kita semua stay clean and sound.